Yes. Selamat menjalankan puasa Ramadan. Untuk kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan di tahun 2025 ini, kita berpuasa untuk amal baik perbuatan kita. Aku pakai tahu isi, pakai sayur wortel, rendang daging, kerupuk, makanan favoritku. Perkenalkan, namaku Yamini Trending. Yamini Trending adalah Yamini Melati Ayu Ting Ting. Dan di Facebookku dulu Yamini Melati Yamini Turia. Itu ceritanya dari kisah nyataku. Yamini nama asliku, Melati ku ambil dari anakku, Yamini nama KTP ku, Nuriyah nama ibuku, dan Yamini Melati Ayu Ting Ting itu nama Yamini nama KTP ku, Melati nama anakku, Ayu Ting Ting ku ambil dari anakku yang pertama, namanya Ayu Trilestari, panggilannya Ayu Ting Ting. Itu yang ngasih nama itu bapaknya Ayu. Sampai sekarang bapaknya Ayu sudah meninggal dunia karena penyakit epilepsi. Tapi alhamdulillah Ayu Putri Lestari panggilan Ayu Ting Ting itu golongan darahnya seperti saya, A, dan kalau bapaknya Ayu AB. Saya menikah tahun 1997 bersama Asis Sutrisno, bapaknya Ayu. Tahun 98 Ayu lahir. Tahun 2000 bapaknya Ayu meninggal. Waktu itu Ayu umur 2 tahun kurang 4 bulan ditinggal meninggal suamiku, bapaknya Ayu. Dan aku menikah waktu itu tahun 97 sama bapaknya Ayu itu nikah KUA. Dan setelah tahun 2000 bapaknya Ayu meninggal, aku titipin Ayu ke Lekandi atau ke nenekku di Kembangan. Dan tahun 2000 itu juga setelah 5 bulan aku berangkat ke Malaysia pas umur 2 tahun kurang 4 bulan, 2 tahun pas lah, 2 tahun pas Melati Ayu aku tinggal ke Malaysia. Waktu itu aku ke Malaysia itu kontrak 2 tahun, tapi aku cuma 1 tahun. Karena apa? Aku punya majikan yang pelit, yang terus orangnya itu galak, dan orangnya itu tidak mau tahu dengan baik budiku. Padahal dulu ceritanya itu ya, bosku Mr. Valiang, orang Malaysia itu, dia itu jahat sama aku. Padahal aku sudah baik hati, sudah menyelamatkan rumahnya. Waktu itu kejadiannya Sementa, anak pertamanya yang SMP, dan
SMP kelas 1, Rebecca kelas 4 SD, Jonathan panggilannya Joshua itu kelas 1 SD. Dan waktu itu semuanya masih pada ngumpul pas kalau setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat aku di sekolahan di Petaling, Selangor, Petaling, Kuala Lumpur. Tapi kalau hari Sabtu Minggu di Petaling, Selangor. Dan waktu itu setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat aku jam 6 pagi, kalau jam 5 pagi kalau di daerah Indonesia. Kalau di Malaysia jam 6 pagi itu masih gelap, seperti waktunya subuh gitu. Aku bangun jam subuh jam 6 pagi, dan aku bangun langsung lap-lap, nyapu ngepel, kembali nyalain mesin cuci. Dan aku punya teman namanya Kakak Raisem, orang Cilacap. Dia udah 2 tahun, sedangkan aku waktu itu baru 1 bulan di situ. Alhamdulillah aku kerjain semuanya di sekolahan Petaling, Selangor, Petaling, Kuala Lumpur. Ceritanya aku ngurus anak 3 dari Mr. Paliang, 280 itu anak penitipan. Nah, itu penitipannya itu apa? Anak penitipan itu yaitu anak yang dititipin orang-orang kaya yang pada kerja pagi-pagi, berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7 sore gitu. Dan aku setelah jam 6 udah siap-siap, jam setengah 7 udah siap-siap, jam 7 kurang 15 berangkat ke sekolahan. Dan jam 7 teng udah siap-siap menjemput anak-anak sekolah, budak-budak kalau di Malaysia. Dan setelah aku udah 1 tahun, pas kejadiannya pas musim hujan, pas hari Sabtu, Minggu, Senin, Sementak itu sempet goreng ayam Kentucky Fried Chicken, dan aku lagi ngangkatin kasur karena waktu itu pada ngumpul setiap Sabtu Minggu pasti aku jemur kasur. Waktu itu lagi musim hujan, musim gerimis. Aku diteriakin sama tetangga-tetangga di Malaysia, kakak itu ada asap di dapur, kebakaran. Aku kaget, kasur langsung aku lempar dari lantai 1 sampai lantai 2. Aku udah melempar kasur, tiga kasur aku lempar naik ke atas. Aku langsung lari ke dapur. Sementa malah asik dengerin musik pakai handset, dan dia lupa kalau waktu itu lagi masak yang Kentucky Fried Chicken. Aku masuk ke dapur, ternyata api sudah menjalar di atas kompor dan pancinya sudah hitam, sudah penuh api, ayamnya sudah gosong. Dan aku diteriakin sama tetangga-tetangga Malaysia. Ada orang India, ada orang Cina, ada orang Arab, pada teriakin aku. Aku bingung, aku harus bagaimana. Ada yang teriak pakai anduk tebel, ada yang teriak siram air. Anduk tebel aku nggak tahu gimana naruhnya. Akhirnya aku secara mudah aku ambil air seember, aku siram kompor itu. Ternyata kompor sudah mati, tapi kompornya rusak. Hari
itu juga aku dapetin masalah. Sementa ngadu ke Mister Valiang, ke ibunya, katanya itu semua kesalahan aku, padahal kesalahannya Sementa. Terus aku langsung bilang sama Sementa, ini kan yang salah Sementa, kenapa kamu nuduh saya yang salah, padahal saya kan lagi jemur kasur kamu sama kasur adik kamu. Pas lagi musim hujan aku harus ngangkat sendirian, sama baju-baju kamu semuanya ada 2 jemuran, itu semuanya aku angkat. Malah kamu nuduh saya yang bikin kebakaran, padahal saya malah nggak tahu menahu kalau kamu lagi goreng ayam Kentucky Fried Chicken. Langsung Sementa ngadu ke ibunya karena dia ketakutan, mungkin aku yang disalahin. Akhirnya ibunya pulang bawa anduk tebel, dia ngatain saya, udah yang bikin kebakaran itu kamu, malah kamu yang nyalain anak saya Sementa. Terus aku bilang, Mister Valiang, yang salah itu anak kamu Sementa. Dia goreng ayam Kentucky Fried Chicken, dia pakai musik kencang-kencang, pakai headset, dia lupa kalau lagi masakin Kentucky Fried Chicken. Dia nggak pesen sama saya, nggak cakap apa-apa sama saya. Dan waktu itu saya sempat kejadian tahun 2021 ya, yaitu sempat Sementa itu sempat marah-marah sama saya, katanya saya yang bikin salah, yang bikin kebakaran, tapi saya sudah menyelamatkan rumah itu. Memang saya sempat siram kompornya. Terus aku bilang, ngomong sama Mem, saya kan cuma ngerusakin kompor, lebih baik kompor yang rusak daripada rumahnya yang kebakaran. Terus aku diteriakin tetangga Mister Valiang itu neriakin saya, orang Hindia, orang Arab, orang India, orang Arab, orang Melayu pada teriak-teriak minta tolong sama saya, suruh siram air. Ada yang nyuruh pakai anduk, aku sendiri anduk yang tebal di mana, bentuknya kayak apa aku nggak tahu. Daripada rumah kebakaran aku selamatin, aku siram air seember. Kompornya rusak, kalau kompor rusak kan bisa dibeli lagi. Tapi Mister Valiang langsung memecat saya hari itu juga. Terus dia lebih membela anaknya Sementa daripada membela saya, tapi saya tidak takut. Mister Valiang mengancam waktu itu, kakak Yamini, kamu mau aku antar ke kantor polisi Malaysia? Saya nggak takut, saya diantar ke kantor polisi manapun saya nggak takut. Yang ada nanti yang akan dipenjara justru Sementa, karena semuanya itu keteledoran Sementa, kesalahannya Sementa. Aku nggak dipesenin Sementa lagi masak ayam Kentucky Fried Chicken, tiba-tiba kompornya sudah kebakaran, ayamnya sudah kosong. Ya keasikan nyalain mesin musik kencang-kencang pakai headset, dia lupa. Sedangkan aku lagi jemuran kasur 3, semuanya bekas ompolnya Sementa, Rebecca, Jonathan atau panggilan Joshua. Nah, waktu itu aku bilang sama Mister Valiang mah lebih membela anaknya namanya Sementa. Terus aku nggak takut diantar ke kantor polisi, nanti yang ada Sementa malah yang dihukum di penjara sama kantor polisi. Terus Mister Valiang akhirnya mengantar saya ke agensi Malindo. Waktu itu saya diantar ke agensi Malindo karena saya orang baik. Saya langsung hari itu juga saya dipasrahin ke agensi Malindo. Tapi saya sempat bilang sama Mister Valiang, Allah
siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau saya itu yang benar karena sudah menyelamatkan rumah Mr. Valia. Sementalah yang salah yang sudah bikin kebakaran. Tapi kenapa Mr. Valia lebih membela Putri yang padahal dia yang salah, yang goreng empet lagi racikan, yang lupa, yang keasikan, yang lain mesin musik atau radio atau HP. Saya nggak tahu waktu itu, namanya saya orang kampung, jadi saya juga sistemnya saya itu kerja dengan penuh tanggung jawab. Tapi karena saya kebingungan dan diteriak-teriakin tetangga Mr. Valia, orang India, orang Arab, orang Melayu, ada teriak-teriak minta tolong, ada yang nyuruh saya siramin pakai ember, ada yang nyuruh pakai anduk yang tebal, sedangkan anduk yang tebal saya nggak tahu di mana tempatnya. Waktu itu saya secara mudah saya siram air saya. Lebih penting kompornya yang rusak daripada rumahnya sampai kebakaran, daripada tetangga pada teriak-teriak nanti kena kebakaran. Begitu saya Valia, malah langsung saya dipecat. Hari itu juga dibalikin ke agensi Malindo, tapi saya nggak takut, saya diantar kantor polisi, saya juga nggak takut gitu. Saya diantar ke agensi Malindo dan katanya karena saya itu orang benar, orang baik, saya dapetin majikan orang Hindia. Tapi saya cuma 2 bulan. Aturan majikan orang India itu namanya Maria sama Tuan Stephen. Dia orangnya baik banget. Saya ngurus jompo ibunya Mr. Stephen atau ibu Maria. Dia baik banget, karena orang India itu baik sekali. Waktu itu saya umur saya timbang cuma berat saya 45, tapi karena saya sudah kerja di Mr. Valia karena kurang makan, sering kelaparan, dan selama setahun saya itu tiba-tiba kurus. Saya timbang pas umur, waktu itu saya umur berapa saya lupa, pokoknya kejadian pas tahun 2000. Tahun 97 saya nikah, umur 20, pas tahun 2000 ya pas saya umur 23. Nah, saya waktu itu udah setahun jadi 24. Nah, saya sempat waktu itu di Malaysia itu sudah kerja sama Mr. Valia 1 tahun. Sudah saya selamatin rumahnya kebakaran karena saya siram air seember. Saya juga karena kebingungan, tetangga India, orang Arab, orang Melayu pada teriak-teriak nyuruh nyiram air seember, daripada kompornya, daripada rumahnya kebakaran lebih baik kompor. Kalau kompor bisa dibeli, saya bilang sama Valia. Tapi Valia malah menyalahin saya, lebih membela putrinya Samantha yang salah. Dan waktu itu hampir diantar ke kantor polisi, malah nanti yang ada Samantha yang di penjara polisi karena semuanya sudah kesalahan Samantha. Tapi saya diantar ke agensi Malindo, saya dipasrahin. Waktu itu di agensi Malindo ada yang kena hukum cambuk, ada yang kena hukum macam-macam, tapi saya karena saya orang benar, saya tidak salah, ya saya nggak kena hukum cambuk. Hampir saya mau dihukum cambuk sama agensi Malindo karena laporan Mr. Valia itu salah, lebih membela Samantha. Tapi saya mengancam Samantha, kamu nyalahin saya, tapi suatu saat kamu akan merasakan azabnya, siapa yang benar, siapa yang salah. Saya sudah benar, sudah menyelamatkan rumah Samantha,
tapi malah Sementa menceritakan ke ibu Sementa kalau saya salah. Lebih baik kompor yang rusak daripada rumah kebakaran. Karena saya kebingungan waktu itu, tetangga-tetangga India, orang Arab, orang Melayu pada teriak-teriak, ada yang nyuruh pakai anduk tebal, ada yang nyuruh pakai siram air seember. Ya saya ikutin aja, siram air seember. Lebih baik kompor yang rusak daripada rumah sampai kebakaran, daripada nanti yang ada tetangga-tetangga orang India, orang Arab, orang Melayu rumahnya ikut kebakaran. Saya bilang gitu, Mister kalian. Nah, lebih membela Sementa gitu. Tapi saya sih, aku nandur apik dulu apik. Dan sekarang ceritanya Sementa sudah ceritanya sudah ngerasain azabnya. Dia nggak punya rumah sekolah Nitas Kaji Dreamworks sudah kebakaran, rumahnya yang aku selamatin juga sudah kebakaran. Karena semuanya itu kesalahan Sementa sendiri. Mana yang menanam kejahatan pasti akan menimpa kejahatan. Yang orang benar pasti akan mendapatkan keberkahan begitu. Dan saya diceritain sama Raisem waktu itu. Untung kakak Raisem waktu itu sudah selesai kontrak dia. Saya, kalau kakak Raisem udah selesai kontrak 3 tahun, dia nambah setahun katanya, jadi 4 tahun. Kalau saya aturan mau setahun, aturan mau 2 tahun, cuma kan baru setahun ya. Saya karena mendapatkan majikan orang India, orangnya baik, mau nebus saya untuk kerja setahun lagi. Mister kalian, daripada awak diselamatin, ditolong orang India, lebih baik awak pulang ke Indonesia jadi gembel, katanya gitu. Tapi aku bilang sama Mister kalian, gak bakalan saya jadi gembel, karena saya orang benar, karena saya tidak salah. Yang salah itu Sementa, saya bilang gitu sama Mister kalian di depan agensi. Tapi Sementa nggak bisa ngomong apa-apa. Sementa nangis, dia ketakutan karena dia memang yang salah. Tapi saya sudah ngancam Sementa sudah jahat sama saya, sudah menuduh saya yang bikin kebakaran. Padahal yang bikin kebakaran Sementa, aku tak gitu ya. Sementa goreng ayam Kentucky Fried Chicken, kenapa nggak ada cakap sama saya, nggak ada omong sama saya. Tiba-tiba kompor sudah penuh api, tetangga orang India, orang Arab, orang Melayu sudah teriak-teriak minta tolong, suruh siram air seember, ada yang suruh pakai anduk tebal. Sedangkan saya anduk tebal tidak tahu, tapi Sementa kenapa tidak menyuruhku pakai anduk tebal, yang dimana malah Sementa keasikan dengerin musik kencang-kencang. Ya, saya langsung siram air seember. Lebih baik kompor yang rusak daripada rumah kebakaran. Kalau rumah kebakaran pasti yang orang India, orang Arab, orang Melayu rumahnya ikut kebakaran juga. Saya bilang gitu sama Sementa. Tapi Sementa tetap nyalain saya, bukannya minta maaf sama saya, malah menuduh saya yang salah. Tapi saya tidak takut. Hari itu juga saya langsung dipasrahin ke agensi Malindo begitu. Sampai sekarang ceritanya juga sponsornya agensi Malindo, sponsornya agensi Malindo Pak Budi Perkembangan sudah meninggal semuanya. Waktu itu yang membawa saya dipasrahin ke Malaysia. Tapi saya ingat dengan kisah nyataku itu memang waktu kerja di Malaysia. Makanya sekarang saya itu ditawarin kerja di Malaysia jadi TKI, ditawarin ke ke Taiwan, ke Arab Saudi, ke Singapura tuh saya traumanya apa, pernah kerja di Malaysia dapetin
majikan yang jahat, yang pelit, ya itu saya jadi trauma begitu. Sebenarnya saya ingin sih kerja ke luar negeri lagi di daerah Singapura atau Arab Saudi atau Taiwan, cuma kan saya trauma, takut kejadiannya terulang lagi kayak dulu. Sudah nyelamatin rumahnya Seminta, malah Seminta nuduh saya yang salah. Ya udah, tapi saya terima aja, dan akhirnya saya sudah pulang ke Indonesia. Dan waktu itu tahun 2021, udah setahun juga ya. Pas waktu itu presidennya Bu Megawati, saya juga senang sekali waktu itu Bu Megawati yang jadi presiden, Bu Megawati sekarang yang jadi presiden. Dan waktu itu saya pas setahun sudah di Malaysia, terus ngurus orang India 2 bulan, dan saya sendiri waktu itu aturan mau dikontrak sama orang India setahun, cuma Mr. Fali yang nemuin saya lagi di agensi. Daripada awak ditolong majikan India yang lebih baik dari saya, daripada awak sukses di Malaysia, lebih baik awak pulang kampung jadi gembel. Tapi saya bilang sama Mr. Fali, saya nggak bakal jadi gembel karena saya benar. Saya tidak takut polisi, tidak takut agensi Malindo. Agensi Malindo menghukum saya, hukum cambuk pun saya pasrah. Tapi saya, karena saya benar, saya nggak dapetin hukum cambuk. Saya sudah 2 bulan udah ikut India, dan waktu itu Mr. Mempa Maria sama Mr. Stephen sudah berusaha minta tolong untuk saya dikontrak setahun, mau ditolong, mau ditebus semuanya, tapi Mr. Fali tetap mau balik